Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah khatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini tema yang diberikan itu berkaitan dengan menjaga harga diri atau menjaga kehormatan diri saat nasib berubah menjadi bergantung pada orang lain. Ini tema aneh sudah. Karena tidak boleh kita bergantung sama orang lain, Pak. Ya, bergantungnya cukup sama Allah saja. Baik. Hal yang mendekati saja ya, pembahasan hal ini, hal yang mendekati. Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hamba-hamba pilihan. Ya, tentang manusia-manusia yang istimewa. Dan ternyata bagaimana karakteristik hamba Allah yang istimewa itu di ayat 63 itu Allah gambarkan dengan sebuah ungkapan di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata haunan. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Jadi karakteristik hamba-hamba Allah yang istimewa itu adalah orang-orang yang ketika mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan haunan. Nah, para ulama tafsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan haunan, Bapak Ibu. Saya ambil beberapa tafsir tentang makna haunan. Yang pertama, haunan itu maknanya adalah orang-orang yang mereka berjalan di muka bumi tidak mudah marah. Ya. Jadi haunan, jadi kalau Quran menggambarkannya cukup dengan kata haunan. Ya, tapi di situ ada makna kaitan dengan makna haunan. Jadi yang pertama maknanya adalah orang itu tidak mudah marah. Ya. Bapak Ibu sok ambek tara? Ambek kasaha, Bu? Ya. Itu. Bu, boleh nggak kita marah? Oh, boleh. Ya. Kalau Nabi SAW beliau suka marah nggak? Nabi Pak suka marah nggak? Enggak. Ya, Nabi nggak suka marah. Ya, kalau Bapak boleh marah? Baik. Jadi haunan Bapak Ibu, ini karakteristik hamba Allah yang istimewa. Yang pertama maknanya adalah orangnya tidak suka marah. Ya, bukan tidak boleh marah, tapi tidak suka marah. Karena marah itu boleh juga. Ya, apakah Nabi SAW beliau pernah marah? Pernah. Nabi pernah marah, Pak. Kapan Nabi marah? Satu, Nabi pernah memarahi imam, Pak. Dicarekan imam teh. Ya. Nah, dicarekan ku Nabi karena imam itu ketika dia memimpin sholat bacana panjang pisan, Pak. Sampai ada makmum yang memisahkan diri dari jamaah, bubar makmum teh. Ya, itu. Bapak Ibu kalau bermakmum diimami gitu ya, diimami oleh imam, seneng yang imamnya bacanya pendek atau panjang? Ya. Nah, kita kan pengen gitu ya, imamnya bacanya pendek. Ya. Nah, imam ini bacanya panjang banget Bapak Ibu. Ya. Sampai kemudian ada makmum yang memisahkan diri dari jamaah. Oleh Rasul kemudian ditanya makmum itu, kenapa Anda memisahkan diri? Kata orang itu, ya Rasulullah, saya ada keperluan. Dan saya nggak tahu ini imam selesainya kapan gitu. Ternyata dalam riwayat yang lain, peristiwa ini terjadi, imam ini sedang mengimami sholat isya Bapak Ibu. Dan macana surat Al-Baqarah. Ya. Hari kita mah ada Al-Baqarah ke aman, Pak. Ya, lamun teu 5 ayat awal, 5 ayat akhir. Ya. Ini mah enggak.
full gitu. Salat Isya. Karena mungkin beliau berpandangan Isya itu kan panjang waktunya. Nah, yang Rasul marahi bukan makmum yang memisahkan diri dari jamaah. Tapi yang Rasul marahi si imam. Ya, dicarekan ku Nabi, Pak. Dengan bahasa begini, innakum munafirun. Anda ini sudah membuat orang pada menjauh. Ya, faman sholla binas. Kalau Anda mengimami orang, falyukhafif, ringankan. Kenapa? Fa inna fihimul marid. Bisa jadi makmum itu ada yang sedang sakit. Wa dhaif, ada yang sudah tua. Wadal hajah, ada juga yang sedang punya keperluan. Ya. Ini buat para imam, lamun imaman bacaan pendek. Ya, gitu. Tapi Bapak Ibu, pendek versi kita dengan pendek versi Nabi beda. Ya, Nabi itu kalau sholat maghrib, Pak, itu Nabi bacanya surat-surat yang pendek. Kalau sholat maghrib, kita temukan dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi baca surat pendek di sholat maghrib. Cek, ketika sholat maghrib, Nabi baca surat naon? Ternyata Nabi baca surat Al-Waqi'ah. Eta teh pendek. Versi Nabi. Kalau versi kita, ya. Dan biasanya kalau Nabi kan kalau apa baca Al-Waqi'ah ya full satu surat. Gitu. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi Nabi pernah marah. Siapa yang Nabi marahi? Imam. Ya, karena bacanya terlalu panjang. Ya, kecuali Bapak Ibu kalau sudah ada kesepakatan antara imam dengan makmum. Ya, misalkan Qiyamul Lail kita sepakati. Ya, di sini satu malam berapa juz, Pak? 1 juz. Mau kita naikkan 2 juz? Disepakati gitu ya. Itu boleh silahkan. Ya. Nah, baik. Kemudian apakah Rasul pernah marah? Ya. Rasul pernah marah ketika ada wanita muslimah yang dilecehkan. Ya, jadi wanita muslimah dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya Rasul membuat perhitungan dengan orang-orang Yahudi itu sampai kemudian tercetus perang antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Ya, jadi kalau syariat dihinakan, kita harus marah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi haunan yang pertama maknanya adalah orangnya tidak mudah marah. Kemudian yang kedua kata para ulama, apa makna haunan? Haunan itu maknanya adalah orangnya tidak menyimpan dendam. Ini ya. Jadi karakteristik hamba-hamba Allah yang istimewa itu mereka tidak menyimpan dendam dalam hati mereka. Bayangkan Bapak Ibu kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, kemudian di waktu yang akan datang kita punya kesempatan untuk membalas gitu. Ya, pertanyaannya dibalas atau dimaafkan? Tuh, ibu mah kompak. Balas weh gitu. Ya, lamun Bapak, Pak, balas atau dimaafkan, Pak? Bapak mah dimaafkan cenah Bu. Masya Allah. Berarti Bapak sudah punya sifat haunan. Ya, haunan. Jadi tidak menyimpan dendam. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf di usia 10 tahun dibuang oleh 10 saudaranya ke dalam sumur. 25 tahun yang akan datang, kemudian Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan istana. Ya, Mesir pada saat itu. Kemudian Mesir pada saat Nabi Yusuf jadi menteri keuangan, Mesir sedang mengalami krisis. Ya, mengalami paceklik. Akhirnya warga, rakyat datang ke istana minta bantuan. Dan yang mengatur bantuan itu Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita Bapak Ibu, 10 saudaranya yang dulu membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, datang ke istana minta bantuan. Bayangkan, 25 tahun ke belakang, Nabi Yusuf dibuang oleh 10 saudaranya ke dalam sumur. 25 tahun yang akan datang, Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan, kemudian 10 saudaranya minta bantuan ke Nabi Yusuf. Pertanyaannya, di bantuan tuh Pak ku Nabi Yusuf? Di bantuan. Ya, kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Itu kata Nabi Yusuf. Tidak ada celaan, tidak ada balas dendam hari ini kepada kalian. Itu luar biasa. Ya. Bayangkan kalau posisi itu Bapak Ibu. Ya. Kalau posisi itu Bapak Ibu, kira-kira bantuan mau?
Coba ya, 25 tahun ke belakang mereka sudah membuang kita. 25 tahun yang akan datang mereka datang kepada kita minta bantuan. Ya, dalamun hawa nafsu mah gitu ya. Kalau hawa nafsu mah pasti moal dibantu. Nah, jadi haunan itu yang kedua maknanya adalah orangnya tidak menyimpan dendam. Kemudian yang ketiga kata para ulama, apa makna haunan? Yang ketiga maknanya adalah tawadhu'. Naon tawadhu' teh, Pak? Eta mah Bapak ya. Ya. Jadi tawadhu itu bukan tara mawa duit, Bapak Ibu. Ya, tawadhu dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah orang yang rendah hati. Tidak sombong. Jadi alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, orang-orang yang mereka berjalan di muka bumi dengan haunan, maknanya adalah mereka rendah hati, tidak sombong. Ya. Bapak Ibu yang berpotensi sombong itu orang kaya, orang miskin. Yang berpotensi sombong itu orang kaya, orang miskin. Orang kaya. Orang kaya berpotensi sombong. Ya. Kalau di sekolah ada yang ranking 1, ranking 20. Yang berpotensi sombong yang mana? Yang ranking 1. Ya, gitu. Jadi orang kaya berpotensi sombong. Kalau orang miskin? Kalau orang miskin bisa sombong enggak, Bu? Bisa. Orang miskin juga bisa sombong. Ya. Kalau orang kaya dia sombong, apa yang dia sombongkan? Kekayaannya. Kalau orang miskin? Ya. Nah, kalau orang miskin sombong, dia sombong dengan kemiskinannya, Bapak Ibu. Ya. Jadi orang kaya berpotensi sombong, orang miskin pun bisa berpotensi sombong. Kenapa? Karena sombong itu bukan dilihat dari apa yang dia pakai, dari apa yang dia gunakan. Tapi sombong itu dua, kata Nabi kriterianya. Yang pertama adalah batrul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, wagomtun nas, merendahkan manusia. Jadi kalau malam hari ini ada jamaah yang datang ke Masjid Baitul Mukmin pakai mobil mewah, sombong tuh, Pak? Nya henteu, nah buat disebut sombong. Ya, cek bapak teh, si bapak eta mah sombong. Nah, eta mobilnya mewah, bukan sombong, orang itu boga. Ya, gitu. Silahkan Bapak Ibu. Ya, tapi orang kalau dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu bisa menyebabkan jadi sombong. Makanya kata para ulama, sebab kesombongan itu apa? Satu, harta bisa menjadikan orang sombong. Yang kedua, nasab, Bapak Ibu, keturunan, ya. Bapak Ibu keturunan darah merah, darah biru. Darah biru. Ya, itu bisa berpotensi sombong. Kemudian banyak followers, ya, banyak pengikut, itu pun bisa berpotensi sombong. Ya. Dan banyak lainnya. Itu ya, Bapak Ibu semua. Kemudian yang keempat, ya, kaitan dengan makna haunan, kata para ulama, haunan itu maknanya adalah al-afaf. Ya. Apa itu al-afaf? Al-afaf itu orangnya menjaga kehormatan diri. Ya, dia tidak meminta-minta kepada yang lain walaupun mungkin dia memang sedang membutuhkan. Itulah orang yang al-afaf. Ya, jadi alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, makna yang keempat, maknanya adalah al-afaf, dia menjaga harga dirinya, dia menjaga kehormatan dirinya. Satu, dia tidak meminta-minta, ya. Yang kedua, al-afaf itu orangnya menjaga diri dari perkara yang syubhat, Bapak Ibu. Ya. Kan kata Nabi, al-halalu bayinun wal haramu bayinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Namun di antara perkara yang halal dan yang haram, ada perkara yang disebut dengan syubhat. Nah, contohnya syubhat ya, Pak? Ya. Contoh perkara yang syubhat itu adalah kalau para ulama memperselisihkan. Ya, cek nu ieu haram. Kata yang ini makruh. Nah, itu syubhat. Ya, maka bentuk kehati-hatian kita adalah menjaga diri dari perkara yang syubhat. Gitu ya, Bapak Ibu.
Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan 4 sifat ini, 4 karakter ini hadir dalam diri kita. Kalau ini hadir, maka insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah pilihan. Ya. Sebagai kesimpulan, yang pertama, karakternya orangnya tidak mudah marah. Siap Bapak Ibu, tong gampang ambek? Siap Bu? Kalau besok suami nikah lagi, marah tidak? Karena beliau siap, Ibu teh. Ya. Yang kedua, tidak menyimpan dendam. Ya. Yang ketiga, tawadu, rendah hati. Ya, walaupun kita diberikan oleh Allah berbagai banyak kenikmatan, jangan sampai muncul kesombongan dalam diri kita. Dan yang terakhir, ya, karakteristik yang keempat adalah jadilah orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatan diri. Ya. Allah alam bisawab. Itu bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa menjaga kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.